Shalom, kita kembali akan memulai ibadah kita. Oleh karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kembali kami bersyukur kepadamu karena anugerah Tuhan yang telah memberikan kepada kami kesempatan pada hari ini boleh berkumpul kembali di dalam ibadah online kami untuk ibadah pencurahan Roh Kudus ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap kami sidang jemaat-Mu yang beribadah pada hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami boleh dimampukan untuk menjadi gereja-Mu yang hidup, gereja-Mu yang menyaksikan akan cinta kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Sehingga semakin banyak jiwa yang boleh mengalami Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa berdiri menghadap tahtanya pada pagi hari ini. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu,
kara barada takara la borala sinakara labo. Marana takara arabasina karabo. Hirana sikata barala tora karabe. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Jemaat Tuhan, siap untuk kita mendengarkan suara nafiri. Suara nafiri yang memanggil kita untuk bersama-sama datang dari seluruh penjuru bumi. Menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Amin. Dalam situasi seperti saat ini, ada banyak ketakutan, kekhawatiran, tapi hanya dekat Allah saja kita rasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kau
firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan bersama-sama. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Triaji. Salam, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang khusus untuk gereja Tuhan dimanapun di muka bumi. Pada hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang lebih kita kenal dengan hari Pentakosta. Ini adalah hari puncak di mana setiap gereja sudah berdoa sepanjang 10 malam, dan pada hari ini adalah hari di mana kita sungguh-sungguh membuka hati dan mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja, menjamah, mengurapi, memperbaharui kita sebagai jemaat Tuhan di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, di rumah, dimanapun, tidak mengurangi hadirat Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan saudara. Pastikan di tengah-tengah saudara, keluarga, semua berkumpul bersama-sama seperti murid-murid pada saat itu. Mereka bersama-sama berkumpul sehati berdoa untuk minta Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Itu sebabnya di hari yang indah ini kita semua jemaat Tuhan bersama-sama membuka hati supaya benar-benar kita merasakan lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menjamah dan memenuhi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, mari Tuhan, kami siap untuk Tuhan melawat kami. Kami siap untuk Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti kehendak Allah. Supaya kami tahu Tuhan bahwa kami perlu Engkau. Kami perlu kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kami. Tuhan, kami mau
apa yang Tuhan sudah janjikan pada hari ini benar-benar terjadi secara pribadi dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan, urapan khusus ada atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ulangi lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini adalah teks firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Firman Tuhan hari ini saya akan berikan tema tentang Roh Kudus yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta sebenarnya bisa kita samakan dengan hari ulang tahun. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Hari ulang tahun adalah peringatan tentang hari kelahiran. Kita tahu bersama-sama bahwa kisah pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul yang kedua itu adalah awal daripada kelahiran gereja. Jadi kalau kita memperingati hari Pentakosta, sebenarnya kita sedang memperingati kelahiran gereja, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita memperingati hari kelahiran, tentunya kita bisa membayangkan perayaan ulang tahun atau hari kelahiran itu penuh dengan sukacita, penuh dengan semacam keadaan di mana orang sedang berpesta merayakan hari di mana seorang manusia lahir ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta dirayakan dengan cara yang bermacam-macam, berbeda-beda di setiap negara. Ada di satu negara yang memperingati hari Pentakosta dengan menaburkan kelopak bunga mawar, ya, sebagai tanda kemeriahan, sebagai tanda sukacita. Ada di bagian lain yang meniupkan terompet dengan suara yang keras. Ada yang lain melambai-lambaikan dengan selendang, dengan sapu tangan, kemudian dengan bunga-bunga, dengan ranting-ranting sebagai tanda sebuah perayaan. Bapak Ibu, perlu mungkin kita tahu bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab sebagai sejarah daripada bangsa Israel. Bangsa Israel memperingati atau merayakan hari panen raya selama 7 minggu, dan pada puncak perayaan itu, ya kita tahu kalau 7 minggu itu berarti 50 hari, ya. Jadi ke hari yang terakhir mereka membuat satu perayaan yang besar-besaran, ya, sebagai hari raya panen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Itu mengapa kalau saya katakan bahwa kalau kita merayakan hari Pentakosta itu adalah hari di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita bersuka cita bersama-sama karena lahirnya sebuah gereja. Dan gereja itu hari ini, sekalipun secara fisik oleh karena pandemik ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita melihat ada sesuatu yang mengganggu kita karena kita tidak bisa beribadah di dalam gereja secara bersama-sama. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita ketika kita memperingati hari Pentakosta, di mana gereja Tuhan seharusnya tidak kurang bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita boleh memperingati hari kelahiran gereja kita. Gereja secara universal maupun gereja secara pribadi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita memperingati hari kelahiran atau merayakan ulang tahun, ya, tentunya kita melihat di sana ada pertambahan usia. Ya, ada perjalanan waktu yang dilalui. Nah, di dalam perjalanan waktu itu, tentunya kalau orang berulang tahun usia 10 tahun, lalu kemudian 7 tahun, setelah itu dia akan merayakan ulang tahun yang ke-17, pasti ada perubahan. Ya, selama kurun waktu 17 tahun, ya tidak mungkin orang seperti itu saja, atau tidak ada sesuatu yang berubah. Ya, pasti ada perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merayakan Pentakosta, kita memperingati hari kelahiran gereja Tuhan. Dan seiring berjalannya waktu, apakah karya Roh Kudus di dalam gereja Tuhan sudah mengubahkan, ya, sudah membuat gereja Tuhan tampil beda, ya, dari 5 atau 10 atau 20 tahun yang lalu. Sudah barang tentu bahwa doa kita, kerinduan kita pada saat kita memperingati hari Pentakosta, hari kelahiran gereja Tuhan, sampai pada hari ini, gereja Tuhan terus seharusnya mengalami perubahan. Dan perubahan itu semakin hari harus menjadi lebih baik dan lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau gereja mempunyai orang-orang yang pandai untuk berkhotbah. Pengkhotbah yang baik. Kemudian kita bersyukur kalau gereja memiliki paduan suara yang bagus. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemimpin-pemimpin pujian, pemain-pemain musik yang baik, ya, yang bagus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur seiring berjalannya waktu, perjalanan gereja, mungkin dari dia mulai merintis, memiliki gedung yang mungkin hanya ukurannya kecil, terbatas, tetapi dengan berjalannya waktu Tuhan memberkati, memiliki gedung gereja yang besar, fasilitas yang besar, yang bagus, yang memadai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apalah arti semua itu? Pengkhotbah yang bagus, paduan suara yang bagus, pemimpin-pemimpin pujian yang bagus, pemain musik yang luar biasa, fasilitas gedung, fasilitas yang lain semua baik. Tetapi kalau gereja gagal untuk memenangkan jiwa, kalau gereja Tuhan gagal
bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan waktu, usia, perjalanan hidup gereja Tuhan bersama dengan Tuhan tidak membuahkan hasil apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi PR kita, ini menjadi perenungan kita buat semua jemaat Tuhan. Artinya adalah seiring berjalannya waktu kita menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Apakah seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau jemaat, Bapak Ibu, ya kita adalah gereja. Gereja yang diminta Tuhan untuk terus mengalami perubahan, untuk terus mengalami pertumbuhan, untuk terus mengalami peningkatan Bapak Ibu Saudara, kedalaman atau kenaikan apapun itu. Yang pasti adalah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karya Roh Kudus itu harus betul-betul nyata di dalam perjalanan hidup gereja Tuhan. Dan hari ini kita memperingatinya. Dan hari ini kita diingatkan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah diberikan kepada gereja Tuhan. Dan tinggal hari ini kita mau memakai itu, menggunakan itu dan hidup di dalamnya. Dan kita mau berjalan bersama dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa memastikan bahwa kita benar-benar mengalami perubahan. Menjadi gereja yang terus bisa diubahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa atau tidak mungkin sebagai gereja Tuhan untuk memenuhi amanat agung Tuhan, untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptiskan mereka, untuk menjadikan mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan tanpa campur tangan Roh Kudus. Gereja Tuhan hari ini tidak bisa menjalankan misinya untuk memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa tanpa peran Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dunia ini tidak mungkin dimenangkan, dunia ini tidak mungkin dapat dijangkau tanpa ada Roh Kudus di dalamnya. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai pesan ketika kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus ini. Kita harus betul-betul sadar betapa besar peran Roh Kudus di dalam gereja. Kalau orang tahu siapa dirinya, mengenal dirinya dengan baik, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya orang tidak akan berhenti sampai di situ untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ada beberapa cara orang bisa mengenal dirinya. Ya. Pada umumnya orang bisa mengenal dirinya dari cara dia mengenal dirinya, artinya melalui kacamata dirinya sendiri. Oh, saya ini orangnya seperti ini, ya. Mungkin saya ini orang yang tegas, saya ini orang yang lemah lembut, atau siapa. Itu kata Anda, itu kata saya, itu kata diri saya. Tetapi mungkin juga saudara-saudara, kita bisa mengenal diri kita melalui orang lain. Orang lain yang mengatakan kepada kita, kamu itu orangnya baik, kamu itu orangnya sabar, atau apapun. Saudara-saudara, ya,
Kita bisa mengenal diri kita melalui orang lain. Tetapi ada satu lagi, saudara-saudara. Ya. Satu pribadi yang dapat memberitahu kepada kita siapa kita sebenarnya, dan itu tidak akan pernah salah. Kalau saya bisa GR ya, menilai diri saya mungkin hal yang baik-baik, yang nggak baik saya nggak kelihatan, nggak tahu. Ya, mungkin orang lain juga karena sungkan dengan saya. Waktu saya tanya sebenarnya menurut kamu siapa sih saya? Lalu dia akan mengatakan hal-hal yang baik tentang saya. Tapi satu pribadi ini saudara-saudara, dia tidak akan pernah bisa mengingkari. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia akan mengatakan yang sejujurnya tentang saya. Karena dia mengenal dengan baik siapa saya. Dan dia akan mengatakan yang sebenarnya tentang saya. Jadi saya mau katakan, kalau Bapak Ibu Saudara ingin tahu siapa saudara yang sebenarnya, ingin mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya, engkau harus datang kepada Roh Kudus. Karena pribadi ini, hanya pribadi ini yang bisa memberitahu kepada Anda dan saya siapa Anda dan saya sebenarnya. Dengan mengenal diri kita dengan baik, saudara-saudara, ya, itu akan memudahkan kita untuk tahu siapa kita dan apa yang perlu kita rubah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan memberitahu kepada dunia, akan memberitahu kepada kita, akan memberitahu kepada Anda dan saya siapa kita sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memakai topeng atau kita tidak bisa menyembunyikan diri seolah-olah kita baik, kita tidak punya dosa, kesalahan, atau mungkin kita bisa tampil dengan sempurna. Saudara-saudara, itu yang membuat orang menjadi sulit untuk berubah karena menganggap dirinya baik. Roh Kudus mampu mengerjakan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Gereja Tuhan, dunia ini perlu diubahkan. Dan itu hanya bisa dikerjakan Roh Kudus. Ketika gereja Tuhan, ketika dunia, ketika kita tahu siapa kita yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak bisa menjangkau dunia tanpa Roh Kudus? Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa karya Roh Kudus adalah menginsapkan dunia, menginsapkan orang dari kesalahan, dari dosa, dan membawa orang hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, saya mau katakan hal yang kedua, bahwa hanya Roh Kudus yang mampu menggerakkan hati seseorang ketika dia tahu siapa dirinya, lalu dia menyesal dan dia merasa diri perlu harus berubah. Itu gak gampang Bapak Ibu Saudara, ya, gak gampang. Tidak semua orang tahu tentang kesalahannya, lalu kemudian dia mau menyesal, ya, tentang apa yang dia lakukan, kesalahannya, lalu kemudian bertobat. Sulit, ya, karena apa? Manusia cenderung untuk menutupi segala pelanggarannya. Harga diri, kesombongan yang membuat seorang yang tahu tentang kekurangannya, dia menutup diri, dia tidak mengakui, dan dia tidak menyesali. Siapa yang mampu mengerjakan hati manusia, atau siapa yang mampu menggerakkan
seseorang untuk bisa menyesal, merasa bersalah di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Itu mampu dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Roh Kudus yang membuat seseorang dapat melihat siapa dirinya, lalu kemudian menyesali ketika dia mendapati dirinya bersalah dan perlu berubah. Dan yang terakhir adalah hanya Roh Kudus yang mampu memimpin seseorang untuk hidup di dalam kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahu siapa kita? Kalau kita tahu siapa kita dan kita adalah orang yang berdosa, bersalah di hadapan Tuhan, maka kita akan datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan akan memimpin kehidupan seseorang yang datang kepada Tuhan dengan segala kelemahannya, mengaku setiap dosanya, lalu dia akan memimpin kehidupan seseorang. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dan membawa orang di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan membawa orang kepada pertobatan. Jadi begitu besar peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan. Kalau kita hari ini bersama-sama memperingati hari Pentakosta, mari kita memastikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami perubahan, menjadi pribadi yang diubahkan. Kalau kita masih merasa ada banyak hal yang perlu kita rubah dalam hidup kita. Kebiasaan buruk, karakter yang buruk, perilaku yang buruk, pikiran-pikiran yang buruk, kata-kata yang buruk, yang tidak memuliakan Tuhan atau yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup kita yang tidak baik, ya, itu menunjukkan bahwa kita perlu berubah. Kita perlu Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Itulah mari kita sehati bersama-sama minta kepada Tuhan supaya Roh-Nya yang kudus itu mengurapi kita, memenuhi kita, supaya kita terus menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang terus diperbaharui melalui karya Roh Kudus. Tuhan tolong kita. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, berikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kudus
Tuhan yang siap untuk dilawan Tuhan. Bagi Engkau yang hatimu terbuka, buat Roh Kudus pada pagi hari ini dan sungguh-sungguh merindukan lawatan Roh Kudus pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari buka Yesus, mulut kami kita, jangan sembah berdiam diri. Engkau. Mari kita naikkan Yesus, penyembahan kami kita kepada sembah Allah. Naikkan syukur, pujilah Dia, muliakan Dia, agungkan Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 Kami tinggikan. glory, haleluya. Bapa, hamba berdoa Tuhan, Engkau melawat gereja-Mu. Engkau memulihkan gereja-Mu Tuhan. Engkau menguduskan gereja-Mu. Engkau mengubahkan gereja-Mu pada hari-hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus perlengkapi kami, urapi kami dengan kuasa-Mu, sebagaimana janji-Mu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kami akan menerima kuasa dan kami akan menjadi saksi-saksi-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Biarlah gereja-Mu pagi hari ini siap Tuhan, diperlengkapi menjadi gereja, oh, yang siap untuk memberitakan kabar keselamatan bagi Allah. Gereja yang memiliki kuasa untuk mengubahkan dunia di sekeliling kami. Haleluya, 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 glory, haleluya. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Amin. Kalau sampai saat ini saudara-saudara, engkau sudah tahu kebenaran bahwa Roh Kudus datang untuk memberi engkau kuasa, keberanian untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kalau sampai saat ini engkau belum hidup di dalam kebenaran itu, mungkin ada di antara engkau saat ini yang masih merasa tidak mampu untuk melakukan tugas amanat Tuhan untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi. Karena engkau merasa tidak layak. Engkau merasa begitu banyak hal yang menjadi penghalang untuk engkau menjadi saksi. Mungkin itu kelemahan-kelemahan kita. Mungkin itu ada karakter-karakter yang perlu kita ubah. Mungkin kita tidak merasa percaya diri. Mungkin kita betul-betul pagi hari ini diperhadapkan oleh satu tembok yang besar, sehingga engkau sulit untuk menanggapi dan merespon firman Allah. Bapak Ibu, waktunya begitu singkat dan mendesak untuk kita. Begitu banyak orang yang saat ini dipanggil Tuhan, binasa oleh karena ketidakpengenalan mereka akan Tuhan. Waktu kita begitu singkat untuk bisa datang kepada mereka dan memberitakan kabar keselamatan. Dan hari ini Tuhan mau pakai kita. Kalau Anda merasa begitu banyak hal yang menghalangi engkau untuk menanggapi, mengambil tugas ini, saya mau berdoa bagi saudara-saudara. Saudara datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami rindu keluarga kami boleh mendengar kabar keselamatan. Kami rindu sekeliling kami Tuhan. Orang-orang yang kami kenal mereka boleh diubahkan Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan. Tapi mulai dari kami Tuhan. Mulai dari kami. Mampukan kami, beri kuasa-Mu kepada kami. Kami tahu Roh-Mu kudus Tuhan. Biarlah dengan kekudusan-Mu memenuhi kami
pada saat ini Tuhan, kami benar-benar Tuhan dipersiapkan. Kami benar-benar Tuhan sungguh rindu dipakai Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau jamah, penuhi Tuhan, penuhi kami, urapi kami Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Beri kuasa-Mu bagi kami Tuhan, sebagaimana janji-Mu bagi gereja-Mu, dan hari ini Tuhan kami mau melihat janji-Mu digenapi atas kami. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan Engkau terima kuasa Roh Kudus, terima anugerah pengampunan belas kasihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada pagi hari ini. Karena ketahuilah Allah sedang mempersiapkan engkau, memakai engkau, memperlengkapi engkau untuk dapat mengubahkan dunia di sekeliling. Glory, haleluya. Ini doa hamba-Mu. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Oh haleluya, terus naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terus tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan jangan pernah berhenti, teruslah berkarya dalam hidup kami. Terus berkarya menguduskan kami, menyucikan kami, membaharui kami. Oh haleluya, haleluya. Teruslah Tuhan, berikan karunia-karunia Roh Kudus-Mu kepada kami. Tuhan berikan kemampuan-kemampuan ilahi bagi kami sebagai gereja-Mu. Sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Oh Tuhan, di luar daripada kemampuan kami, ada Engkau Roh Kudus di dalam kami yang memampukan itu. Haleluya. Hamba berdoa kiranya gereja Tuhan, oh Tuhan, diberikan karunia-karunia Roh Kudus di dalam melayani Tuhan, dalam menggenapi panggilan Tuhan. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kemuliaan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan, kasih karunia, anugerah, pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita yang percaya katakan amin. Ku ingin selalu